Kehidupan penjara Alexa. Dahulu kala, Raja dan Ratu Inggris memiliki seorang putra bernama Kevin. Mereka ingin pangeran menikahi seorang putri dan mulai mengajukan permintaannya. Tapi takdir memiliki sesuatu yang lain untuknya. Suatu hari, Raja dan Ratu memutuskan untuk berbicara dengan Kevin. Kenapa kamu tidak menyetujui salah satu putri yang kami sarankan? Kamu terus menolak tanpa memberi alasan. Ibu, aku tidak akan mengatakan ya sampai aku merasa seseorang tepat untukku. Iya, kenapa tidak? Terus bertahan sampai aku mati. Kamu akan menemukan putri yang tepat setelah aku mati. Kamu tahu itu tidak benar, Ayah. Aku cuma belum bertemu orang yang tepat. Kalau aku menemukannya, aku pasti akan menikah. Suatu hari, Pangeran Kevin dan pengawalnya melewati desa terdekat dalam perjalanan ke ekspedisi berburu. Dia kebetulan memperhatikan seorang gadis malang bernama Alexa bersama orang tuanya. Alexa menggendong orang tuanya yang sakit dalam dua keranjang yang ditopang oleh tongkat di pundaknya. Dia membawa mereka ke tabib desa. Kevin mengamatinya sebentar. Keesokan harinya dalam ruangan kerajaan, seorang menteri masuk. Menteri, tolong cari tahu lebih banyak tentang gadis ini. Aku putuskan akan menikahinya. Hidup raja dan ratu dan pangeran kita tercinta. Kami sudah mengetahui tentang gadis itu. Nama gadis itu Alexa, dan dia satu-satunya anak dari orang tua miskin. Orang tua sama sekali tidak merawatnya dengan baik. Pangeran melihat ketika Alexa membawa orang tuanya ke tabib setempat. Terima kasih atas informasinya, Menteri. Ibu, Ayah, aku ingin menikahi Alexa dan bukan orang lain. Apakah kamu sadar, Pangeran Kevin? Dia tidak akan pernah bisa mengimbangimu. Kamu seorang pangeran dan dia cuma orang miskin. Ayah, kalau aku benar-benar menikah, itu cuma untuk dia. Tolong kalian berhenti saling berdebat. Dia adalah putra dan pewaris kita satu-satunya. Biarkan dia memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Ratu dan Pangeran Kevin tiba di rumah Alexa dengan membawa lamaran pernikahan. Mereka sampaikan lamarannya kepada keluarga. Orang tua Alexa terkejut dan enggan karena perbedaan kelas yang sangat besar di antara mereka. Tetapi akhirnya mereka pun terpaksa setuju juga. Kalau aku setuju dengan pernikahan ini, siapa yang akan menjaga orang tuaku setelah aku pergi? Alexa, tolong jangan khawatir. Akan jadi tanggung jawabku untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami penderitaan apapun bahkan setelah kita menikah. Sang ratu melipat tangannya dan bertanya kepada orang tua Alexa, "Apa berarti kalian mau menerima lamaran kami?" Orang tua Alexa juga melipat tangan dan menundukkan kepala. "Kami tidak bisa meminta yang lebih baik. Putri kami sangat beruntung. Semuanya akan terjadi seperti yang kalian inginkan." Akhirnya Pangeran Kevin dan Alexa pun mengadakan pernikahan kerajaan. Bidan kerajaan adalah salah satu tamu. Saat melihat Alexa, dia membuat ramalan. "Hidup raja dan ratu." Hatiku hancur akan mengatakan ini, tapi aku harus. Alexa akan menjadi penyebab di balik kematian Pangeran Kevin. Mendengar ini, ratu mulai terisak dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Tolong tarik kata-kata yang tak menyenangkan itu kembali. Tolong bilang ini tidak benar." Kamu tidak melihat betapa tepatnya pilihan sang pangeran. Dia telah mengundang kematiannya ke istana. Aku tidak percaya semua omong kosong ini. Ibu, aku telah bersumpah pada Alexa sampai maut memisahkan kami. Tolong jangan sembrono pangeranku. Ramalanku tidak pernah gagal dan selalu menjadi kenyataan. Tolong hati-hati. Setelah perdebatan panjang yang melelahkan, Kevin setuju untuk menahan Alexa di sebuah pondok yang terletak di sudut pekarangan kerajaan. Dia percaya dengan cara ini dia selalu bisa mengawasinya. Lalu suatu hari, Tolong, selamatkan aku dari ular ini." Kevin mendengar tangisannya dan bergegas keluar istana untuk menyelamatkannya. Ya Tuhanku, apakah aku begitu terikat dengan janjiku hingga aku tidak bisa melindungi istriku sendiri dari bahaya? Alexa menatap ular itu dan gemetar ketakutan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu dengan cara apapun juga. Aku cuma butuh sedikit ruang di pondokmu ini. Percayalah, aku tidak akan menyakiti kamu. Baiklah, kalau itu masalahnya kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula aku sudah tinggal sendiri cukup lama. Alexa dan ular mulai hidup bersama secara harmonis. Alexa merawat ular itu setiap hari dan memberinya makan. Suatu hari pada kesempatan festival ular, Alexa berdoa kepada ular itu, meminta suaminya panjang umur dan sehat kembali. Alexa, kamu sangat naif.
Kamu berdoa untuk suami yang bahkan tidak peduli sama sekali kepadamu. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Kalau tidak peduli, dia tidak akan menjaga aku begitu dekat dengannya. Tolong berkati aku agar aku selalu memiliki dia sebagai suamiku. Hari-hari berlalu, hingga suatu hari terjadi wabah penyakit di kerajaan tersebut. Seluruh penduduk kerajaan terserang penyakit, termasuk raja, ratu, dan juga pangeran Kevin. Syukurlah Alexa selamat dan tidak tertular penyakit itu. Ketika dia mengetahui tentang mereka yang terbaring di tempat tidur, dia dipenuhi dengan kesedihan. Tuan Ular, aku harus pergi ke istana untuk merawat keluargaku. Wahai Alexa, apakah kamu lupa tentang janji itu? Aku masih ingat janji itu. Tapi aku tidak bisa melupakan di mana tugasku berada. Dan saat ini mereka membutuhkan aku. Tidak ada pelayan untuk merawat mereka di istana. Aku percaya kepada Tuhan. Alexa pergi ke istana dan mulai merawat raja, ratu, beserta dengan Kevin, hingga mereka sehat kembali. Mereka pun pulih. Raja dan ratu menyesal atas perilaku masa lalu mereka. Mereka pun berembuk. Kita telah berbuat dosa dengan tidak mengakui sifat tanpa pamrihnya yang sebenarnya. Baik raja maupun ratu menyadari kebodohan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada Alexa. Maafkan kami, Nak. Kami dibutakan oleh cinta kami kepada putra kami. Tidak, Ibu. Yang lalu biarlah berlalu. Kalian tidak perlu meminta maaf. Ular itu mendekati mereka dan di hadapan mereka, ia tumbuh berkali-kali lipat. Semua orang melihatnya dengan ketakutan. Ular itu pun berbicara. Nah, apa kamu melihatnya? Lihat tanggapannya terhadap kamu yang merendahkannya. Kalau bukan karena dia, tidak ada dari kalian yang akan lolos dari kematian. Masih ada waktu untuk membuka lembaran baru. Setelah berkata demikian, ular itu pun menghilang. Jadi apa moral dari cerita ini? Bahwa nasib bisa dibalik oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.